warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda sang pribadi mulia, baginda panutan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAIPIK, yang dosen pengampu yaitu Dr. Usman Nur MAG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nasir dari Pasca Sarjana IAIN Parepare, jurusan Pendidikan Agama Islam. Adapun yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu model pembelajaran inquiry tentang prosedur model pembelajaran inquiry. Adapun prosedur model pembelajaran inquiry secara umum dalam penerapannya ada 6 tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry, yakni yang pertama orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam merumuskan kesimpulan. Yang pertama, orientasi. Tahapan orientasi yaitu suatu proses dalam menyesuaikan suasana peserta didik dalam proses persiapan pembelajaran yang lebih aktif. Dalam langkah ini, pendidik melakukan persiapan terhadap peserta didik sehingga nantinya dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Pada langkah orientasi ini, pendidik memberikan dorongan terhadap peserta didik untuk dapat berpikir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan nantinya. Adapun beberapa langkah-langkah dalam tahap orientasi, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan tentang topik pembahasan, tujuan pembelajaran, dan hasil belajar yang dapat diperoleh peserta didik. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang pokok kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sehingga mampu tercapainya tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi terhadap peserta didik dengan cara menjabarkan pentingnya topik pembahasan dalam kegiatan belajar tersebut. Yang keempat, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar dalam rangka memberikan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, merumuskan masalah. Dalam langkah ini bertujuan untuk membawa peserta didik dalam permasalahan yang memiliki sebuah teka-teki. Hal yang diberikan adalah permasalahan yang dapat memancing peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, proses pencarian jawaban atau solusi ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan strategi inquiry ini, sehingga dalam proses tersebut peserta didik dapat memperoleh sebuah pengalaman yang berarti sehingga dapat meningkatkan mental peserta didik dalam proses berpikir. Oleh sebab itu, permasalahan yang ada dalam proses inquiry adalah sebuah teka-teki
yang memiliki dasar dan alur yang jelas dalam proses pencarian solusi di dalam pembelajaran inquiry. Adapun hal penting yang perlu menjadi titik berat dalam merumuskan sebuah permasalahan, yaitu yang pertama, peserta didik merumuskan masalahnya sendiri. Pendidik hanya menyampaikan topik pembelajaran, sedangkan rumusan masalah yang akan dibahas sebaiknya ditentukan oleh peserta didik. Yang kedua, permasalahan yang ada hendaknya memiliki teka-teki dengan jawaban yang sudah pasti, sehingga peserta didik mampu terarah dalam mencari dan mampu mendapatkan jawaban yang sudah pasti. Yang ketiga, konsep dalam rumusan masalah merupakan hal yang pernah didapatkan oleh peserta didik. Maksudnya, permasalahan yang ingin dibahas adalah permasalahan yang pernah didapatkan sebelumnya dalam kehidupan peserta didik. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan awal atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang ingin dikaji. Sebagaimana sebuah jawaban sementara, maka sebuah hipotesis harus diuji sampai mana kebenarannya. Sejak dilahirkan, setiap individu memiliki potensi atau kemampuan tersendiri, terutama potensi untuk berpikir. Potensi berpikir ini berawal dari bagaimana seorang individu menebak atau memperkirakan atau berhipotesis pada sebuah masalah. Bila mana individu ini bisa membuktikan apa yang dipikirkan, maka dia akan memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, potensi kemampuan memperkirakan sesuatu itu harus ditingkatkan. Adapun sebagai pendidik dapat meningkatkan kemampuan memperkirakan atau menebak peserta didik dengan cara memberikan bermacam-macam pertanyaan yang mampu memotivasi peserta didik untuk membuat konsep sebuah jawaban sementara atau memberikan sebuah perkiraan jawaban untuk setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Perkiraan yang dimiliki ini harus memiliki landasan kerangka berpikir yang kuat, karena dengan landasan kerangka berpikir yang baik, maka hipotesis yang muncul nantinya akan memiliki sifat yang rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis ini harus didasari dengan seberapa luas wawasan yang dimiliki oleh seorang peserta didik, serta seberapa banyak pengalaman yang dia miliki. Karena keluasan wawasan berjalan lurus dengan kemampuan berhipotesis yang rasional dan logis, maka bila mana kekurangan wawasan seorang individu, maka akan kesulitan memberikan sebuah hipotesis yang bersifat rasional. Selanjutnya, mengumpulkan data. Mengumpulkan sebuah data adalah sebuah proses mencari informasi yang akan digunakan untuk menguji sebuah hipotesis yang diberikan. Mengumpulkan informasi ini bukan hanya membutuhkan motivasi yang kuat, akan tetapi juga membutuhkan keuletan dan penggunaan potensi dalam proses berpikirnya. Maka peran pendidik dalam langkah ini yaitu memberikan berbagai pertanyaan seputar topik pembahasan agar peserta didik termotivasi untuk mencari sebuah referensi seputar pembelajaran yang sedang dihadapi. Maka sebaliknya, bila mana peserta didik kurang aktif dalam membahas topik permasalahan dan kurang aktif dalam mencari informasi, maka hal ini adalah sebuah pertanda bahwa terjadi kemacetan berinquiry. Maka jika terjadi hal seperti ini, peran pendidik adalah tetap memberikan motivasi dan pertanyaan yang dapat merangsang proses berpikir setiap peserta didik secara merata.
Yang kelima, menguji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah sebuah proses di mana jawaban atau dugaan sementara tersebut apakah memiliki kesamaan terhadap informasi dan data yang telah ditemukan dari sebuah proses pengumpulan data. Dalam pengujian hipotesis, meyakinkan peserta didik atas jawaban yang diberikan adalah hal yang sangat penting, dan hasil dari menguji hipotesis terhadap peserta didik maka akan meningkatkan kemampuan berpikir rasional peserta didik. Artinya, jawaban yang ada bukan hanya berdasarkan argumentasi semata, akan tetapi berasal dari data yang telah ditemukan, sehingga jawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah sebuah proses menarik benang merah atau garis lurus berdasarkan hasil dari menguji hipotesis. Dalam merumuskan sebuah kesimpulan adalah hal yang sangat penting dikarenakan banyaknya informasi yang telah didapatkan oleh peserta didik, akan tetapi terkadang kurang relevan terhadap pokok pembahasan yang sedang dipelajari, sehingga mampu menimbulkan banyak persepsi. Oleh sebab itu, pendidik harus mampu menunjukkan kepada peserta didik data-data yang sejalan atau relevan dengan pembahasan yang sedang dipelajari. Itulah tadi langkah-langkah atau prosedur model pembelajaran inquiry. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Minallahil musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.